wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dari kelas 7A, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah akhir dari Manajemen Audiovisual yang diampu oleh Bapak Dr. Tato Nuryanto MPD. Di sini saya sedang berada di Museum Cakrabuana yang terletak di Sumber, Kabupaten Cirebon. Mari kita ikuti perjalanan kita hari ini. Let's go! Di dalam museum ini terdapat beberapa motif batik. Yang pertama, motif Raja Gusi merupakan salah satu motif batik keratonan Cirebon. Motif ini membentuk pagar yang tersusun dari jalinan ornamen wadasan. Kesan tokoh dari pagar cukup menandai pada pemaknaan akan teguh dan tokohnya kekuatan jiwa dan raga. Motif ini acap kali dikenakan oleh para punggawa abdi dalam keraton. Motif batik yang kedua yaitu motif Patran Keris termasuk ke dalam batik keratonan Cirebon. Batik ini biasa digunakan oleh Sinuwun Sultan dan Den Ayunya. Kelembutan dan kehalusan motif ini membuat sering pula digunakan untuk kain pengantin kebesaran. Disebut Patran Keris karena pada bagian ujung-ujung motif tampak seperti stilasi bentuk keris. Selanjutnya yaitu 5 wanda topeng. 5 wanda topeng tersebut merupakan proses pertumbuhan manusia dari sejak dia lahir ke dunia hingga dewasa. Yang pertama yaitu panji gambaran dari bayi yang baru lahir, bersih, suci, tanpa dosa. Yang kedua, pamindo atau samba gambaran dari masa anak-anak yang penuh dewasa dengan candaria. Yang ketiga yaitu rumyang atau parumiangan adalah gambaran dari masa peralihan miang atau transisi. Yang keempat, tumenggung, gambaran dari sepak terjang orang yang sudah dewasa, dan yang terakhir yaitu kelana atau ruwana, gambaran dari orang yang sudah mencapai puncak kemapanan secara fisik. Selanjutnya yaitu ada busana tari topeng Panji. Dalam topeng Babakan Cirebon, dalam perspektif perkembangan kematangan kepribadian menempati urutan pertama. Dalam perspektif spiritualitas, tarian Panji justru merupakan tarian terakhir sebagai pemuncak. Panji berarti mapaningkang siji, sudah mantap dalam melakukan pendekatan dengan Yang Maha Suci, sehingga apa yang dilakukannya hanya atas yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya yaitu ada busana tarian samba atau pemindo. Dari perspektif spiritualitas merupakan gambaran dari insan yang sudah menemukan esensi dari arti kehidupan yang hakiki sehingga sudah mencapai kedudukan martabat insan kami. Tari topeng samba dalam topeng Babakan Cirebon dari perspektif kematangan kepribadian menempati urutan kedua setelah topeng Panji. Tariannya genit, menggambarkan anak-anak yang tumbuh ceria dengan penuh sukacita. Selanjutnya yaitu ada busana tari topeng rumyang atau parumiangan. Dalam perspektif kematangan kepribadian adalah gambaran dari masa peralihan miang atau transisi. Sedangkan dalam perspektif spiritualitas, rumyang merupakan gambaran dari manusia yang sedang mendalami esensi dari ajaran syariat, yaitu sedang mencoba memahaminya lewat jalan yang lebih baik, khusus yang dikenal dengan ajaran toriko atau tarekat. Tahapan ini mulai memasuki makom martabat insan. Selanjutnya yaitu busana tari topeng tumenggung. Tari topeng tumenggung dalam perspektif kematangan kepribadian merupakan gambaran dari sepak terjang orang yang sudah dewasa. Sedangkan tari topeng tumenggung merupakan gambaran dari manusia yang sudah mengenal aturan atau syariat. Secara fisik sudah sempurna, tetapi secara spiritual baru memasuki babak baru pemahaman mengenai hukum Allah, tetapi baru mengenal kulitnya. Selanjutnya yaitu ada busana tari topeng kelana atau ruwana. Dari perspektif kematangan kepribadian merupakan gambaran dari orang yang sudah mencapai puncak kemapanan secara fisik. Dari perspektif kematangan spiritualitas, tari topeng ruwana atau kelana merupakan gambaran dari manusia yang belum mengenal agama. Dia tidak ada bedanya dengan binatang atau manusia yang hidup di hutan. Yang dianut adalah hukum rimba, sebab secara etimologi kata ruwana berasal dari kata rohwana. Roh berarti darah atau karakter, wana berarti hutan. Di dalam Museum Pangeran Cakrabuana sendiri terdapat banyak sekali topeng-topeng. Di antaranya itu ada Aswatama, Setyaki, Rahwana, Gatotkaca, Kumbakarna, Prabakesa, Jayasena, Salya, dan masih banyak lainnya. Di Museum Pangeran Cakrabuana juga terdapat beberapa macam keris. Berikut ini beberapa contoh dari macam-macam keris tersebut. Selanjutnya yaitu ada Sobra dan Badong, yaitu koleksi keluarga Keraton Kacirbonan. Sobra asal koleksi dari Elang Heri Komarahadi atau Kamelia adalah karya dari Mi Ibut atau Junah, Ibunda Waryo, istri dari seniman Mang Empek atau Miskat dari Bongas Majalengka, dibuat sekitar tahun 1990-an. Badong adalah sejenis sabuk penari topeng terbuat dari bahan alpaca asal koleksi dari Elang Soni Ringgo Kresnajaya.
Kedok Kelana diduga gaya dermayuan koleksi dari Elang Soniringga Kresnajaya. Selanjutnya, di Museum Pangeran Cakrabuana juga terdapat beberapa macam wayang golek. Di antaranya yaitu ada Gatot Kaca, Abimanyu, Semar, Dewala, Gareng, dan Cepot. Selanjutnya yaitu ada wayang golek cepak Toko Panji, adalah jenis wayang yang menyerupai boneka. Bahasa Cirebonnya itu golek. Cerita yang ditampilkan bersumber dari cerita rakyat Babat Cirebon, sehingga tokoh-tokohnya adalah tokoh dalam babat tersebut. Disebut wayang golek cepak atau wayang golek papak adalah karena perumpamaannya yang memiliki bentuk kepala papak, yang berarti agak datar. Teman-teman, setelah kita tadi menelusuri Museum Pangeran Cakrabuana, kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang apa yang ada di dalam Museum Cakrabuana. Nah, sekian perjalanan kita untuk hari ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.